Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Nah ini apa kabarnya teman-teman ya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ya, ini terkait dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman ya. Ini pertanyaan sebenarnya sudah sering ya kita bahas ataupun sebenarnya sudah ada di video-video kita. Nah, di sini teman-teman mungkin bagi teman-teman ya yang sudah mengikuti simulasi pendaftaran ya, sudah mengikuti simulasi pendaftaran atau latihan, tentunya untuk jaraknya ya, dari jarak rumah ke sekolah yang akan dituju ya, ini ingat ya, jadi jarak rumah yang akan dituju itu tentunya teman-teman sudah tahu. Nah, kunci terpentingnya teman-teman untuk jarak rumah ke sekolah itu adalah ketika kalian menitik lokasi rumah kalian saat teman-teman itu melakukan pengajuan PIN. Ya, nanti intinya di situ. Nah, di sini teman-teman untuk cara mengukur jarak rumah ke sekolah ya, nanti kita akan membahas karena ini di tahap 3 itu nanti ada sistem yonasi. Lah sebenarnya untuk mengukur jarak rumah ke sekolah ini tidak hanya rumah ke sekolah teman-teman ya, ini bisa dari rumah ke kantor ataupun dari rumah kemanapun ya. Itu nanti teman-teman sebenarnya bisa mengukur jaraknya. Nah, yang perlu kalian pahami adalah jarak rumah ini nanti teman-teman kita akan menarik garis lurus ya, jadi jaraknya kita tarik lurus ya. Nah, bagaimana caranya? Sebelum lebih lanjut kita membahas ini teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke ya. Jadi di kali ini kita akan membahas ya, bagaimana sih sebenarnya cara mengukur jarak rumah ke sekolah atau mungkin ke tempat lain ya. Ke tempat lain itu tidak harus ke sekolah ya, misalkan di tempat A ke tempat B ya, dari tempat B ke C ya. Nah, kita akan membahas cara mengukur jarak rumah ke sekolah. Nah, tentunya nanti juga bermanfaat untuk jalur yonasi ya. Yonasi nanti ada SMK ataupun SMA ya. Oke, langsung saja. Sebelumnya teman-teman, ini yang perlu kalian pahami ya. Jadi kalau mungkin yang mau daftar di sekolah ya, tentunya saat pengajuan PIN ini ketika teman-teman menentukan titik lokasi rumah ya berdasarkan alamat yang ada di KK ya, atau di alamat surat keterangan domisili, ini sangat menentukan. Jadi teman-teman kan sudah menitik rumahnya itu di mana. Ya, ini yang menentukan nanti untuk titik rumahnya. Jadi teman-teman sudah menitik ya, sudah di titik tik. Nah, ini berarti titik lokasi rumah kalian. Jadi ini nanti yang jadikan patokan untuk menggeser ya, istilahnya menarik dari lokasi rumah kalian itu menuju sekolah atau tempat yang ingin kalian tuju. Ya, paham ya? Jadi nanti titik rumahnya teman-teman sudah menitik saat pengajuan PIN. Oke ya. Nah, berikutnya yang perlu kalian pahami teman-teman adalah ini ya. Jadi sebenarnya jarak kalian itu sudah ada ya ketika kalian itu mungkin tahap 1 ada yang ikut di PPDB ya. Jadi ketika teman-teman ikut di PPDB tahap 1, ketika teman-teman mencetak bukti pendaftaran ya, ini ya bukti pendaftaran, itu sebenarnya di bawah sekolah ini di sini sudah ada ya, sudah ada jaraknya. Ya, jaraknya itu teman-teman dari rumah ya, dari rumah yang kalian titik tadi ya dengan sekolah yang akan kalian tuju, ini sebenarnya jaraknya sudah ada. Ya, itu kalau kalian ikut di tahap 1. Nah, Pak, saya nggak ikut tahap 1 lah, bagaimana saya tahu ya jarak saya dari rumah saya menuju sekolah yang akan dituju. Nah, sebenarnya teman-teman kemarin bisa melihat di latihan atau simulasi pendaftaran ya. Nah, ini cuma sekarang kan simulasi atau latihan pendaftaran kan sudah ditutup ya teman-teman ya, jadi sudah tidak bisa. Mungkin bagi teman-teman yang kemarin sempat mengikuti latihan atau simulasi pendaftaran ya, jadi untuk simulasi atau latihan pendaftaran itu bisa digunakan untuk jalur prestasi nilai akademik dan juga jalur yonasi. Nah, kalau prestasi nilai akademik ya teman-teman sudah paham ya, yang digunakan adalah nilai, tetapi kalau jalur yonasi itu nanti yang digunakan adalah jarak sekolah. Nah, kalau teman-teman kemarin ikut simulasi ya atau latihan ya, teman-teman tentunya Pak tahu ya. Jadi ketika teman-teman memilih pilihan pertama ya dari lokasi titik ya, teman-teman sudah menitik kan waktu pengajuan PIN. Lah di situ ketika teman-teman memilih sekolah yang akan kalian tuju, itu sudah akan muncul jaraknya. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk perankingan ya. Jadi jarak dari rumah, titik rumah kalian ke sekolah yang akan kalian tuju.
Sebenarnya sudah ada teman-teman ya, jadi jaraknya itu sudah ada. Nah ini ya, jaraknya misalkan teman-teman mau ke sekolah A ya, pilihan pertama itu jaraknya sekian. Ya, sekolah kedua ya, itu jaraknya sekian. Atau teman-teman pilih ketiga, ya jaraknya sudah ada. Nah ini kalau SMA. Ya, jadi teman-teman SMA tentunya paham ya, jadi SMA nanti ada di tahap 2 dan tahap 4. Nah, tetapi perlu kalian pahami ya, tahap 2 hanya untuk jalur nilai ya, jadi tidak menggunakan jarak. Nah, jaraknya tahap berapa Pak? Jaraknya nanti di tahap 4 ya, jadi jarak yonasi SMA itu di tahap 4. Nah, tahap 3-nya teman-teman itu ada di yonasi SMK ya, jadi yonasi SMK. Nanti yonasi SMK itu juga menggunakan jarak. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman kemarin ikut simulasi ya, atau ikut latihan pendaftaran, tentunya teman-teman paham. Di sini ada jaraknya. Ya, jarak dari rumah ke sekolah itu sudah ada kalau teman-teman ikut latihan atau simulasi. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman adalah bagaimana ketika teman-teman kemarin ternyata nggak ikut pendaftaran tahap 1 ya, dan juga tidak ikut di latihan atau simulasi ya. Jadi kalau ikut tentunya sudah tahu ya, jarak rumah ketika saya memilih sekolah A ya, saya memilih sekolah B itu jaraknya berapa kilo. Di sini sudah ada. Ya ini 8 kilo, 84 kilo. Ini karena luar zona teman-teman ya. Jadi kalau sistem yonasi ya dilihat-lihat ya, luar zonanya itu jaraknya berapa. Kalau jauh ya kemungkinan diterima kecil. Tapi kalau kalian berada di luar zona perbatasan ya, misalkan perbatasan kabupaten dengan kota ya, itu kan dekat ya. Nah, ini mungkin jaraknya lebih dekat yang berada di luar zona ya daripada dalam zona. Tentunya ini peluang diterimanya tinggi. Ya ingat ya, jadi teman-teman yang ikut simulasi atau pernah ikut tahap 1 itu dari titik rumah ke sekolah yang akan dituju jaraknya sudah ada. Pertanyaannya teman-teman, bagaimana ketika teman-teman itu ternyata belum ikut ya, jadi tidak ikut tahap 1 dan juga tidak ikut latihan atau simulasi ya, bagaimana cara mengukur jarak dari rumah ke tempat lain atau ke sekolah yang akan dituju. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi yang pertama ya, kita tetap menggunakan Google Maps ya. Teman-teman bisa menggunakan HP atau nanti teman-teman bisa menggunakan laptop. Oh ya, sebelumnya teman-teman, ini bagi teman-teman mungkin yang bingung ya tentang video-video kita, teman-teman nanti bisa cari aja. Misalkan tidak diterima gini ya, tidak diterima di tahap 2, bisa kan ikut tahap 3 ya. Teman-teman tinggal ketik aja di pencarian YouTube ya, kasih aja keywordnya ya. Ya teman-teman kasih keywordnya seperti ini aja. Ya, Mas Tio KDR. Tidak diterima ya, Mas Tio KDR. Tinggal teman-teman enter. Ya di sini nanti sudah akan muncul teman-teman ya, video-video kita itu semua sudah akan muncul. Yang penting kuncinya teman-teman kasih nama ini ya, Mas Tio KDR. Ya. Dan ini nanti misalkan teman-teman mau mencari tidak diterima ya, tidak diterima. Nah, di sini akan melihat ya, tidak diterima di tahap 2 ya, bisakah ikut di tahap 3 atau tahap 5. Ya. Nah, misalkan teman-teman cari lagi sudah diterima. Ini mungkin bagi teman-teman yang bingung ya mencari video-video kita. Nah, seperti ini ya. Sudah diterima di 1 atau tahap jalur, bisakah itu di jalur atau tahap lainnya ya, teman-teman nanti bisa mencari dengan mudah video-video kita. Atau teman-teman bisa lebih mudah ketika teman-teman klik channel ya. Jadi teman-teman klik channel ya, buka aja di playlist. Ini lebih mudah. Teman-teman cari playlist kita. Ini ya, PPDB Jatim SMA atau SMK 2021, lihat playlist lengkap. Ya, di sini sudah lengkap sekali ya. Ini sudah kita kelompokkan ya, PPDB tentang informasi PPDB di tahun 2021. Oke ya, kita kembali. Jadi bagaimana ketika teman-teman belum ikut tahap 1 dan juga teman-teman belum mengikuti latihan atau simulasi pendaftaran, tentunya jaraknya belum tahu ya. Yang pertama teman-teman buka aja Maps ya, buka di Google ya, ketikkan aja Maps ya, jawes. Nah ini ya, ketik aja Map. Teman-teman ambil yang paling atas ya, maps.google.co.id. Nah, sekarang kita akan mencari teman-teman ya, jarak kita itu di mana. Yang perlu kalian pahami teman-teman, kalian tentukan lokasi titik kalian dulu. Ya, jadi teman-teman tentukan lokasi titik kalian dulu. Jadi kalian tuh berada di mana. Ya, misalkan kalau kita kasih contoh ya. Nah, teman-teman ini seperti ini ya, misalkan teman-teman berada di sebuah kota AB ya. Jadi misalkan di Nganjuk misalkan. Oh, Nganjuk tadi kesulitan ya. Kita berada misalkan di Kediri misalkan. Nah, ini kan sudah kelihatan. Teman-teman bisa juga pakai ini teman-teman ya. Ini diklik aja. Misalkan teman-teman dari sini ya. Misalkan dari mana ini? Misalkan dari mana ini ya? Misalkan dari SDN 1 Sonorejo misalkan.
Kediri misalkan ya, di sini ya. Nah, Sukoharjo ini. Kita klik dulu. Nah, di sini kan sudah ketemu ya, SDN 1 Tarakan misalkan. Nah, di sini teman-teman mau kemana? Misalkan dari SMKN 1 Kediri. Nah, ini ya. Nah, ini secara otomatis kan sudah kelihatan teman-teman ya. Jadi di sini sudah kelihatan ya jaraknya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan nah seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan ya, misalkan rumah kalian berada di sini atau di sekitar sini. Ya. Ternyata kalian mau ke SMK Negeri 1 Kediri ya. Kalau kita lihat teman-teman di sini ya, jarak tempuh waktunya 31 menit, terus jaraknya 17,2 kilo. Ya, ini kalau diambil posisi seperti ini ya. Nah, terus kalau diambil garis lurus seperti bagaimana ya? Seperti berapa jaraknya? Apakah beda? Ya, tentunya beda. Nah, kalau mengambil jarak lurus bagaimana? Ini tinggal diklik kanan saja teman-teman ya. Taruh di sini ya, ini klik kanan, pilih ukur jarak. Nah, setelah seperti ini ya, teman-teman tinggal taruh aja klik di sini. Nah, ini sudah ada. Ya. Jaraknya berapa, Pak? 11 kilo. Ya, jadi ini ada perbedaan. Ya, dari 17 di sini ternyata 11 kilo. Nah, kenapa ada perbedaan seperti ini ya? Karena kalau teman-teman tarik garis lurus, ya ini tentunya berbeda. Kalau teman-teman menggunakan, mungkin bagi teman-teman yang menggunakan Maps, ya menggunakan Google Map, itu tentunya teman-teman pasti jalannya akan berkelok-kelok seperti ini. Nah, maka jaraknya akan lebih jauh. Tetapi kalau nanti yang digunakan di sistem Yonasi PPDB, itu yang digunakan adalah jarak yang ditarik garis lurus seperti ini. Ya, jadi perkiraan teman-teman dari mana tadi? SDN 1 Tarakan ke SMK Negeri 1 Kediri itu adalah 11 kilo. Oke, kita buang aja ini ya. Kita misalkan jaraknya ya. Misalkan dari sini ya, ini kalau misalkan tadi ya, di sini tadi berada di mana? SDN 1 Tarakan ya. Ini kalau misalkan mau ke Simpang 5 Ngumul, nah di sini kan, ini tinggal ditarik tahan geser teman-teman. Nah, tinggal taruh di sini. Nah kan, maka jaraknya ya dari sini, dari SDN Tarakan 1 ke Ngumul itu 17 kilo. Oke ya. Nanti kalau mau coba lagi gimana? Ini tinggal diklik aja ya, dihapus. Klik kanan, hapus pengukuran. Oke. Yang kedua teman-teman, misalkan ya, teman-teman cari saja di sini misalkan ya. Ini aja SMKN, misalkan teman-teman mau menuju SMKN 1 Kediri. Ini ya. Teman-teman cari dulu lokasinya. Nah, ini ya. Jadi lokasinya kan sudah ketemu ya. Jadi lokasinya sudah ada ya. Nah, teman-teman kan sudah ketemu lokasinya di sini. Nah, teman-teman bisa cari rumah kalian itu berada di mana. Nah, seperti ini teman-teman kecilkan. Nah, misalkan di sini ya, teman-teman kecilkan dulu. Ya, misalkan rumah kalian adalah Pagu, misalkan ya. Ini kita ambil Pagu. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan dulu ya. Di ini kan sudah ya, SMK Negeri 1 Kediri, teman-teman klik kanan. Nah, cari ukur jarak. Nah, setelah ada tombol seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada tombol kecil ya, panah ini. Nah, ini kalau kurang pas ini bisa diperbesar, ini dipaskan. Nah, dipaskan dari sini. Nah, ya. Jadi pastikan posisinya pas. Nah, kalau sudah pas seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau misalkan teman-teman rumahnya itu berada di mana tadi ya? Di Pagu ya. Geser aja. Nah, geser aja, teman-teman cari ya rumahnya misalkan di mana, di Pagu. Teman-teman tinggal tarik aja ya, tinggal klik aja di Pagu sini. Klik. Nah, ya, otomatis jaraknya sudah kelihatan. Jadi dari Pagu ke SMKN 1 Kediri itu jaraknya 10 kilo. Nah, kalau yang di sini tadi kan sudah pas teman-teman jaraknya ya. Kalau di sini tinggal ini diperbesar aja. Nah, teman-teman tinggal lihat teman-teman tuh rumahnya di mana. Ini tinggal diklik ya, diklik dan geser. Nah, ini rumahnya teman-teman di mana? Tinggal cari aja. Misalkan di Arosifa ya, dekat dengan Arosifa Pak, ya tinggal diklik aja. Maka jaraknya sudah kelihatan ya 11 kilo. Misalkan ditarik lagi, Pak ternyata rumah saya 2 lam ya Pak, di dalam misalkan. Ya tinggal digeser aja. Nah, ya kan? Nah, ini sudah bergeser. Nah, ya kan? Nah, tadi jaraknya ya dari misalkan teman-teman itu rumahnya di sekitar ini misalkan toko Salma ya, ini tinggal ditarik aja. Nah, seperti ini. Nah, ini cara mudah ketika teman-teman itu menentukan jaraknya. Nah, di sini kan kelihatan ya. Ya, dari SMK Negeri 1 Kediri itu menuju ke Pagu itu jaraknya 11 kilo. Ya, ini kalau ditarik garis lurus. Ini nanti yang digunakan untuk sistem jalur Yonasi. Jadi ditarik garis lurus jadi tidak berkelok-kelok. Ya. Atau mungkin rumah kalian lebih dekat dengan SMK 1, tinggal klik tahan geser ya. Ini kita klik tahan geser, misalkan di sini rumahnya. Di Kediri Mall misalkan. Lah ya Pak, jaraknya cuma 1 kilo. Ya, ini jarak kalian nanti yang akan digunakan di sistem Yonasi.
Nanti akan dilihat di sini ya, jarak dari lokasi A menuju lokasi yang akan dituju. Ya, misalkan dari tempat rumah kalian menuju sekolah yang akan dituju. Jadi caranya seperti itu teman-teman, untuk menentukan jarak dari rumah ke sekolah yang akan kalian tuju. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa bermanfaat. Nanti yang kurang jelas bisa tuliskan aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu memberikan informasi lebih lanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.